sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, sebelum saya mengucapkan selamatan, DPC PKB menyampaikan petunjuk dari Ketua Umum yang secara resmi membuka pendaftaran calon bupati, wali kota, gubernur seluruhnya pada hari Sabtu tanggal 20, dan diinstruksikan kami untuk membuka serentak pada tanggal 24 April 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang salah satu putra Maluku Tenggara yang datang hadir di rumah kami di Partai Kebangkitan Bangsa, partai terbuka, partai nasionalis, agamis dan religius. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi di Partai Kebangkitan Bangsa. Partai PKB adalah partai terbuka bagi putra-putra terbaik Maluku Tenggara. Dipersilakan datang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon bupati, wakil bupati priorisasi 2024-2029. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Insinyur Felix Petrol, salah satu putra terbaik dari Jazirah Kekecil. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan mekanisme yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa adalah langsung disampaikan oleh tim Des Pilkada yang dipercayakan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan saya selaku penanggung jawab, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih, sekali lagi saya mohon maaf. Kebetulan mantan sekretaris Dewan Suro beliau hadir. Selamat datang Bapak kembali ke rumah kita yang dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena kewenangan adalah tim Des Pilkada. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya persilakan tim Des Pilkada untuk menyampaikan mekanisme yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekretaris Divisi Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus DPC PKB Kabupaten Maluku Tenggara yang kami hormati, sahabat-sahabat tim Des Pilkada yang kami hormati, sahabat kami, sahabat yang tercinta, bakal calon bupati Insinyur Felix Petrol yang kesempatan hadir telah datang untuk mendaftarkan di Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Ibu, keluarga dari Bapak bakal calon yang sempat untuk mengantarkan bakal calon bupati periode 2004-2009 yang berkesempatan hadir, keluarga besar PKB saat ini, Bapak Ibu para wartawan media cetak elektronik, cetak yang kami hormati yang berkesempatan hadir di sini. Pertama-tama kami menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkenannya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2004-2029 telah hadir bersama-sama dengan besar Partai Kebangkitan Bangsa Maluku Tenggara. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya menyampaikan untuk sahabat terkasih bakal calon Bupati Maluku Tenggara bahwa Ketua DPC bersama dengan Ketua Des Pilkada
di hari ini tidak sempat hadir bersama kita, mengingat ada tugas dan tanggung jawab, sehingga Pak Ketua DPR baru berangkat kurang lebih 1 jam di Ambon, sementara Ketua Tim Des Pilkada ada tugas dan tanggung jawab, sehingga perlu kami informasikan bahwa hari Kamis beliau sudah bisa kembali bersama dengan tim Des Pilkada untuk ada dalam agenda-agenda pendaftaran dan pembelian dokumen. Untuk itu kami dari keluarga besar PKB menyampaikan bahwa lewat tahapan-tahapan pencalonan ini, moto dari PKB adalah rahmat lil alamin. Rahmat lil alamin ini dia punya makna dan ruang yang sangat besar. Rahmat untuk semua orang, rahmat untuk semua ciptaan yang ada di seluruh isi bumi ini. Untuk itu, kesempatan ini Partai Kebangkitan Bangsa menerima semua putra putri terbaik yang ada di Maluku Tenggara untuk mau mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Maka tidak ada dalam pikiran Partai PKB bahwa ini adalah calon kami, ini adalah pilihan kami, tapi ada mekanisme yang nantinya lewat tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan PKB nomor 9 tahun 2024. Untuk itu, lewat kesempatan ini perlu kami menyampaikan jadwal dan tahapan yang berhubungan dengan proses pendaftaran sekaligus proses penetapan bakal calon untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum saya menyampaikan tahapan-tahapan ini, perlu juga saya menyampaikan kepada bakal calon sahabat terkasih Insinyur Felix Bonepetol bahwa rujukan yang telah kami lakukan oleh tim Des Pilkada atas dasar Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa nomor 9 tahun 2024. Maka dalam pasal 1 bab 1 pasal 1 pada ayat yang 11 dia menyampaikan bahwa Des Pilkada adalah unit kerja yang secara terstruktur dari yang dilakukan oleh DPP, DPW sampai pada tingkat DPC. Itu adalah landasan daripada tim Des Pilkada untuk melakukan penjaringan yang akan dilaksanakan di DPC Kabupaten Maluku Utara. Untuk itu, saya akan menyampaikan tahapan-tahapan sekaligus nantinya kita akan ada beberapa agenda. Yang pertama, yang kedua adalah nanti kita akan menyampaikan fakta integritas. Fakta integritas ini yang nantinya akan kesepahaman bersama antara bakal calon bersama dengan DPC. Untuk itu, sesuai dengan surat dari DPW 005 terkait dengan tahapan-tahapan penjaringan bakal calon, maka DPC Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pendaftaran dan pengembalian itu pada tanggal 22 sampai pada tanggal 27. Jadi range waktu antara hari ini sampai hari Sabtu. Hari ini bakal calon mengambil dokumen dan sampai tanggal 27 dikembalikan kembali. Karena pada tanggal 28 itu DPC Kabupaten Maluku Tenggara lewat Des Pilkada sudah melakukan verifikasi yang nanti akan ditindaklanjuti kepada DPW. Itu nanti sebentar ada lampiran yang nantinya kami sampaikan kepada bakal calon untuk bisa mempedomani sebagai catatan-catatan dalam melaksanakan proses-proses pengembalian. Yang kedua, itu rapat evaluasi pendaftaran, pengembalian dan verifikasi perbaikan formulir itu dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024.
Jadi tanggal 28 April apabila bakal calon yang punya dokumen ada kekurangan, maka itu DPC akan menginformasikan kepada bakal calon untuk bisa dapat memperbaiki sebelum DPC dan Despilkada akan membawakan ke tahapan yang berikut adalah itu. Lalu selanjutnya supervisi oleh Despilkada DPW PKB Maluku itu dilaksanakan pada hari ini sampai pada tanggal 29. Sehingga DPW selalu memberikan evaluasi, melakukan kontrol terhadap semua DPC yang ada untuk melakukan tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran sampai pada tahapan pengembalian. Lalu poin yang berikut, rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh DPW itu pada tanggal 30 April 2024. Sementara pada tanggal 29 sampai pada tanggal 1 itu DPW sudah menyampaikan semua dokumen daripada bakal calon ke Despilkada DPP. Lalu poin yang berikut itu, bakal calon itu akan melakukan uji kepatuhan dan kelayakan. Itu dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 10 Juni. Nanti yang dilaksanakan di DPP. Setelah dokumen sudah disampaikan DPP, nanti jadwal uji kepatuhan dan kelayakan DPP akan melakukan penjadwalan kepada semua bakal calon yang ada di baik kabupaten maupun di kota dan juga di provinsi. Lalu poin yang berikut terkait dengan penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi ini juga perlu kami sampaikan kepada bakal calon bahwa dalam visi misi itu ada 2 poin yang perlu disampaikan dalam presentasi visi misi. Yang pertama itu visi misi daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua adalah visi misi dari bakal calon terkait dengan Kabupaten Maluku Utara. Lalu rekomendasi setelah habis uji kepatuhan dan kelayakan itu tahapan untuk pemberian rekomendasi. Tahapan pemberian rekomendasi ini ada 2 tahap. Tahap pertama itu bakal calon akan mendapatkan semacam surat tugas. Surat tugas yang diberikan oleh DPP kepada bakal calon untuk bisa dapat melakukan koordinasi, melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai yang lain. Jadi seumpamanya DPC PKB Maluku Tenggara ada 5 bakal calon yang mendaftarkan di partai PKB, maka pasti ada 2 kandidat yang akan mendapatkan surat tugas. Nah, surat tugas ini diberikan kepada daftar calon untuk bagaimana dia memberikan komunikasi politik terhadap partai-partai yang lain. Setelah itu, dia akan melaporkan kepada tim Despilkada DPP bahwa partai ini sudah bisa mendukung kami. Maka dengan sendirinya, calon bersangkutan dia akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Itu beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai tim Despilkada yang ada di Kabupaten Maluku Utara. Tahapan-tahapan ini perlu kami sampaikan bahwa DPC Kabupaten Maluku Utara dia hanya sebatas melakukan penjaringan, dia hanya sebatas mengevaluasi, melakukan verifikasi, dan tugas dan tanggung jawab calon yang nantinya akan melakukan komunikasi politik dengan tim Despilkada di tingkat DPP. Untuk itu kami mintakan dari bakal calon Bapak Insinyur Felix Bonudethol, hari ini kami menyampaikan terima kasih. Bapak sudah datang sebagai orang pertama yang melakukan pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Utara. Semoga
cita-cita dan harapan yang telah Bapak gumuli untuk menjadi bakal calon. Kami mintakan semoga apa yang telah Bapak lakukan, ini adalah sebuah niat. Ini adalah sebuah niat ketulusan untuk bagaimana Bapak Insinyur Felix bisa melakukan Maluku Tenggara secara baik. Maka kami juga Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan semoga apa yang telah Bapak lakukan, ya kami tidak menjanjikan semua yang telah kami lakukan, tapi kami selalu melakukan koordinasi, bukan cuma untuk bakal calon Insinyur Felix, tapi semua bakal calon yang akan melakukan pendaftaran di sini kami selalu melakukan koordinasi secara baik. Soal rekomendasi itu bukan tugas dan tanggung jawab kami dari tingkat DPC, tapi itu semua dikembalikan di tingkat DPP untuk ya bagaimana mendapatkan rekomendasi daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Kami harapkan karena dalam peraturan partai nomor 9 bahwa tugas dan tanggung jawab daripada bakal calon adalah melakukan komunikasi baik di tingkat masyarakat, baik itu tokoh-tokoh sentral yang bisa memberikan dukungan, itu juga nanti bagian daripada tugas dan tanggung jawab. Apabila calon sudah mendapatkan rekomendasi, maka partai bersama dengan calon bersama-sama bekerja sama untuk memenangkan calon bersama. Itu beberapa poin yang terkait dengan tahapan dan proses daripada tim Des Pilkada dalam melaksanakan perekrutan dan juga pengembalian dokumen-dokumen. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa waktu hanya 6 hari. Apabila bakal calon hari ini mengambil formulir, dan nanti sebentar kita melakukan koordinasi. Kalau lusa dikembalikan, itu kita akan mengkoordinasi sehingga bisa dikembalikan. Itu yang perlu. Itu tahapan jadwal. Lalu yang berikut adalah fakta integritas daripada bakal calon bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa sampai tim Des Pilkada melakukan fakta integritas? Artinya bahwa calon sudah datang untuk mendaftarkan di Partai Kebangkitan Bangsa, maka kami juga pasti dengan bakal calon menyepakati beberapa poin yang harus dibubuhi tanda tangan oleh bakal calon dan Dewan Pimpinan Cabang. Untuk itu sebelum kami menyerahkan ini, kami bacakan, nanti bakal calon bisa mempertimbangkan, baru kita melaksanakan pembentukan tanda tangan secara bersama-sama. Jadi nanti saya akan bacakan fakta integritas yang dibuat oleh DPC Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan tim Des Pilkada. Fakta integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara dengan ini menetapkan biaya pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, bakal calon bupati dengan biaya sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, bakal calon wakil bupati sebesar 75 juta rupiah. Pembayaran pendaftaran itu tidak lewat fisik kepada DPC, tapi lewat Bank BPDR Cabang Lambur dengan nomor rekening 0203035884 atas nama DPC Kabupaten Maluku Tenggara. Berikut rincian pembiayaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Dari perincian
yang telah kami sampaikan di atas, maka sahabat bakal calon Bupati Insinyur Felix Hall sebagai bakal calon Bupati, maka pembiayaan 100.000, maka dia punya rincian daripada dia itu itemnya nanti saya tahu. Yang pertama, dari biaya itu nantinya akan survei internal DPC PKB Maluku Utara. Dari hasil survei ini juga bagian daripada penyampaian kepada DPP untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Kalau seumpamanya elektabilitas daripada bakal calon Insinyur Felix dia ada di standar yang baik, maka itu bisa akan mendapatkan rekomendasi. Untuk itu kami juga minta bahwa terlepas dari itu, ya bakal calon juga harus melakukan konsultasi yang baik di 11 kecamatan sehingga pada saat tim survei internal turun di 11 kecamatan itu bisa ranking atau integritas juga bisa memuaskan sehingga akan dilaporkan di tingkat DPP. Lalu yang kedua itu biaya sosialisasi dan konsultasi. Jadi biaya konsultasi dan konsultasi ini itu partai akan mencetak semua baliho bakal calon yang nantinya akan dipasang, dipampang di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku. Lalu poin yang ketiga itu biaya verifikasi dan koordinasi tingkat DPC, tingkat DPW sampai pada tingkat DPP. Lalu yang terakhir biaya administrasi. Jadi itu adalah 4 poin yang perlu kami sampaikan kepada bakal calon terkait dengan pembiayaan 100.000 yang ditetapkan lewat Dewan Pimpinan Pusat. Sehingga kami hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab daripada DPP terkait dengan beberapa poin terhadap pembiayaan yang akan dilakukan oleh bakal calon. Demikian fakta integritas ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu dari fakta integritas tadi, kami dari tim Desmekada juga menyampaikan kepada bakal calon bupati, apakah Bapak bersedia menerima pembiayaan yang telah ditetapkan kepada bakal calon Bupati periode 2024-2029. Kalau Bapak menjawab, berarti kami bisa memberikan fakta integritas untuk bisa ditetapkan bersama. Maka kesempatan ini kami minta Kepala Sekretariat untuk bisa ada dan memberikan fakta integritas untuk ditetapkan. Oke, Pak calon dipersilakan. Kita memberikan apresiasi untuk Bapak calon Bupati.